Halo, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang peluang dan tantangan wirausaha di era Industri 4.0. Berkembangnya teknologi yang semakin cepat, membuat wirausaha atau entrepreneur harus memutar otak supaya tidak ketinggalan zaman. Akibatnya banyak seorang wirausaha yang membuat produk berbasis teknologi, seperti pada bidang pesawat ada Traveloka dan Tiket.com. Pada rumah tangga ada Shop dan Tokopedia, di bidang transportasi ada Grab dan Gojek, di bidang finansial ada Brimo dan Livin Mandiri, serta masih banyak yang lainnya. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna internet menggunakan perangkat smartphone di dunia. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya pengguna internet di Indonesia dari laporan We Are Social. Tercatat ada sebanyak 175,4 juta pada tahun 2020 dan terus melakukan peningkatan pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2022 mencapai jumlah 204,7 juta. Salah satu faktor yang meningkatkan penggunaan smartphone dan internet adalah mudahnya berkomunikasi baik jarak dekat maupun jarak jauh. Dan merupakan alat komunikasi lisan atau tulisan yang dapat menyimpan pesan dan sangat praktis untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi karena bisa dibawa kemana saja. Siapa itu entrepreneurship? Dalam buku yang berjudul Kewirausahaan, Kiat dan Proses Menuju Sukses, 2013. Entrepreneurship merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dari masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan. Jenis-jenis entrepreneur. Yang pertama ada sociopreneur. Sociopreneur yaitu memproduksi barang atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat luas sekaligus mendapatkan keuntungan dari bisnisnya. Yang kedua ada technopreneur. Teknopreneur adalah wira swasta yang memanfaatkan teknologi sebagai bentuk bisnisnya. Bisnis di bidang teknologi sangat cepat sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Keberhasilan seorang teknopreneur bisa mendatangkan investor dengan mudah untuk mendanai bisnisnya. Ekopreneur adalah jenis wira swasta yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Prinsip utama seorang ekopreneur adalah menjalankan usaha yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Mompreneur juga memiliki tantangannya sendiri, yaitu membagi waktu antara menjalankan bisnis dan merawat keluarganya. Mompreneur menjadi bukti bahwa ibu rumah tangga bisa menjadi pebisnis yang kreatif dan mandiri. Kunci entrepreneurship yaitu inovasi, networking, kreativitas, integritas, kolaborasi, dan teamwork. Inovasi adalah menemukan sesuatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan lain sebagainya. Networking adalah suatu hubungan yang terjalin berpotensi besar menunjang bisnis atau memuluskan perjalanan karir di masa mendatang. Kreativitas adalah suatu pola tingkah laku yang aktif, memiliki keingintahuan yang besar, yang tidak bisa diam dalam suatu hal serta dorongan untuk berkembang dalam diri. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Teamwork adalah upaya kolaboratif kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang paling efektif dan efisien. Seorang entrepreneur harus bisa membaca peluang sehingga dapat mengetahui peluang yang ada di sekitarnya agar dapat menciptakan peluang. Bisa menciptakan peluang yaitu berarti menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Perfeksionis yaitu merupakan orang-orang yang bekerja keras atau bisa dibilang workaholic dan menginginkan kesempurnaan dari tiap hal yang dilakukannya. Detail yaitu seorang pengusaha melakukan pekerjaan dengan detail yang mempertimbangkan resiko dan peluang yang ada. Disiplin, arti dari kata disiplin itu sendiri adalah ketepatan komitmen wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaannya. Result-oriented yaitu pengusaha harus fokus pada hasil akhir dan memikirkan proses serta memusatkan perhatian pada target. Pada dasarnya setiap orang memiliki peluang yang sama besar untuk bisa menjadi pelaku usaha. Tidak ada yang lebih hebat dari yang lainnya, yang membedakan hanyalah usaha. Halangan yang ada yaitu zona nyaman, takut dengan kepastian, tidak ada modal, bingung cara mulainya, dan ragu dengan kemampuan diri sendiri.
Lalu, bagaimana cara menghadapinya? Harus mempunyai tekad yang kuat. Mulai dari minat dan bakat yang dimiliki. Memiliki target, fokus, dan konsisten. Belajar dari pengusaha sukses. Paksa diri untuk memulai. Tidak ada hasil yang berbeda untuk cara yang sama. Apabila ingin hasil yang berbeda, maka apa yang kita lakukan harus berbeda. Sekian video dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.